Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang materi, yaitu integral tentu. Pertama-tama, kita akan membahas tentang jumlah Riemann. Misalkan sebuah fungsi f didefinisikan pada interval tertutup a sampai b, yang mana pertama, fungsi ini bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif. Kedua, fungsi bisa saja tidak kontinu. Untuk ilustrasi gambarnya dapat dilihat pada gambar di bagian bawah. Kemudian, untuk gambar selanjutnya, yaitu jika suatu partisi P membagi interval tertutup A sampai B dan tidak harus sama panjang, dengan A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 sampai kurang dari Xn sama dengan B, dan delta Xi sama dengan Xi dikurangi Xi min 1. Kemudian diambil sebarang titik sampel X bar I seperti gambar 2 pada bagian atas, maka kita sebut Rp sama dengan sigma Xi atau sigma F X bar I dikalikan delta Xi, yang mana I sama dengan 1 sampai N sebagai jumlah Riemann untuk F yang berpadanan terhadap partisi P. Pada penjelasan sebelumnya, maka didapat interpretasi geometri dari jumlah Riemann, yaitu jumlah Riemann ditafsirkan sebagai sebuah jumlah aljabar dari luas. Berikut contoh soal. Hitung jumlah Riemann untuk fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 pada interval tertutup 0 sampai 5 dengan menggunakan partisi P. Dengan titik-titik partisinya adalah 0 kurang dari 1,1 kurang dari 2 kurang dari 3,2 kurang dari 4 dan kurang dari 5. Dan titik-titik sampel yang berpadanan yaitu X bar 1 sama dengan 0,5, X bar 2 sama dengan 1,5, X bar 3 sama dengan 2,5, dan X bar 4 sama dengan 3,6, serta X bar 5 sama dengan 5. Penyelesaian contoh soal sebelumnya adalah Rp sama dengan sigma Fx bar I dikali delta Xi, di mana I sama dengan 1 sampai 5 sama dengan Fx bar 1 dikali delta X1 ditambah Fx bar 2 dikali delta X2 dan dijumlahkan sampai Fx bar 5 dikali delta X5 dan diperoleh hasil akhirnya yaitu 23,9698. Untuk gambar secara geometrinya dapat dilihat sebagai berikut ini. Sekarang sampailah kita pada definisi integral tentu, yaitu misalkan f suatu fungsi pada interval tertutup a sampai b jika limit norma p mendekati 0 dari sigma fx bar I dikalikan delta xi, di mana I sama dengan 1 sampai n ada, kita katakan f terintegrasikan pada selang tertutup a sampai b. Selanjutnya, integral a sampai b fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann f dari a ke b. Sehingga integral dari a ke b fx dx sama dengan limit norma p menuju atau mendekati 0 dari sigma fx bar I dikalikan delta xi, di mana I sama dengan 1 sampai n.
Sekarang kita amati gambar 7. Diperoleh integral dari A sampai B fx dx sama dengan luas atas dikurangi luas bawah, di mana luas disimbolkan dengan huruf A besar. Selanjutnya, pada bagian kanan atas, limit norma P mendekati 0 dari sigma fx bar I dikalikan delta xi, di mana I sama dengan 1 sampai N sama dengan L. Berarti bahwa berpadanan terhadap setiap epsilon lebih dari 0 terdapat suatu delta lebih dari 0. Sedemikian rupa sehingga mutlak dari sigma fx bar I delta xi, di mana I sama dengan 1 sampai N dikurangi L kurang dari epsilon. Kemudian untuk bagian bawah kanan, diketahui bahwa integral dari A ke A fx dx sama dengan 0, dan integral dari A sampai B fx dx sama dengan negatif integral B sampai A fx dx, dengan syarat A harus lebih besar dari B. Membahas tentang teorema A, teorema keterintegrasian. Jika F terbatas interval tertutup A, B dan kontinu di sana kecuali pada sejumlah titik yang berhingga, maka F terintegrasikan pada interval tertutup A, B. Khususnya jika F kontinu pada seluruh interval A, B, maka F terintegrasikan pada AB. Sebagai konsekuensi dari teorema ini, fungsi-fungsi berikut dapat terintegrasikan pada setiap interval tertutup A, B. Yang pertama, fungsi polinomial. Yang kedua, fungsi sinus dan kosinus. Yang ketiga, fungsi rasional, asalkan A, B tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan penyebutnya 0. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal, yaitu contoh 3 yang melibatkan polinomial. Hitung integral dari min 2 hingga 3 x plus 3 dx dengan partisi interval yaitu min 2,3 dan delta x sama dengan 5 per n. Maka x0 sama dengan min 2, x1 sama dengan min 2 plus delta x sama dengan min 2 plus 5 per n. Lalu xi-nya yaitu sama dengan min 2 ditambah i delta x sama dengan min 2 plus i 5 per n. Setelah xi-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari fx sama dengan xi plus 3. Lalu kita masukkan xi-nya yaitu min 2 plus i 5 per n ditambah dengan 3 sama dengan 1 plus i 5 per n. Sehingga sigma I sama dengan 1 sampai N fxi dikali delta xi sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N fxi dikali delta x sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N fxi nya dimasukkan I plus I 5 per N dikali dengan delta x yaitu 5 per N, dan hasilnya 5 per N dikali I sama dengan 1 hingga N1 ditambah 25 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai NI. Kita jabarkan dulu sigma I sama dengan 1 sampai NI yaitu 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan plus N kan sama dengan Sn. Jadi sedangkan Sn sendiri itu rumusnya U1 ditambah UN per 2 kali N. Itu sama dengan U1 nya kan jadi 1. Jadi 1 plus N per 2 dikali N sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Tapi bisa ditulis seperti ini juga. Lalu kita masukkan
Jadinya 5 per n kali n ditambah 25 per n kuadrat. Sigma ini diganti dengan n dikali n plus 1 per 2. Lalu kita kalikan 25 per n ini dengan ini n kali n plus 1 per 2. Hasilnya 25 per 2 ditambah 25 per n. Ini kan n nya tinggal dicoret, jadi hasilnya tinggal 5. Lalu bentuk ini bisa juga kita tuliskan dengan 5 plus 25 per 2 dikali 1 plus 1 per n. Karena P adalah suatu partisi beraturan, norma P menuju 0 setara dengan n menuju tak hingga. Jadi integral dari min 2 hingga 3 x plus 3 dx sama dengan lim norma P menuju 0 sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta xi, yaitu sama dengan lim n menuju tak hingga 5 plus 25 per 2 dikali 1 plus 1 per n, dan menghasilkan 35 per 2. Lalu kita mencoba untuk estimasi dengan menggunakan rumus segitiga. Kalau rumus segitiga kan setengah kali A kali tinggi. Nah, tingginya di sini itu kenapa bisa ditambah 1? Karena di sini ada ini. Jadi tingginya 6 ditambah 1. Lalu alasnya 5. Terus setengah kali 5 kali 7 itu menghasilkan 35 per 2. Jika estimasi kita ini mendekati atau sama dengan hasil kita yang ada di sini, maka bisa dipastikan jawaban kita itu benar. Selanjutnya kita akan membahas contoh 4 yang masih melibatkan polinomial. Hitung integral dari min 1 hingga 3 2x kuadrat min 8 dx. Misal P sama dengan partisi beraturan dari min 1,3, maka delta x nya itu sama dengan 4 per n. Maka xi nya kita cari dengan cara yang sama dengan contoh 3 tadi, dan menghasilkan min 1 plus i 4 per n. Setelah kita mencari xi nya, kita bisa mencari fxi nya, yaitu sama dengan 2xi kuadrat min 8. Kita masukkan xi nya menjadi 2 min 1 plus i 4 per n kuadrat min 8. Setelah kita operasikan, maka menghasilkan min 6 min 16i per n plus 32 i kuadrat per n kuadrat. Sehingga sigma i sama dengan 1 hingga n fxi delta x, kita masukkan xi nya, yaitu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n min 6 min 16i per n plus 32 i kuadrat per n kuadrat dikali delta x, yaitu 4 per n. Kita kalikan dulu yang ada di sini, yaitu menjadi min 24 per n min 64 per n kuadrat i plus 128i kuadrat per n pangkat 3. Lalu kita pisah-pisahkan menjadi min 24 per n sigma i sama dengan 1 hingga n 1 dikurangi 64 per n kuadrat sigma i sama dengan 1 sampai n i plus 128 per n pangkat 3 sigma i sama dengan 1 sampai n i kuadrat. Kita cari dulu sigma yang i dan sigma yang i kuadrat. Nah, sigma yang i kuadrat itu n plus 1 dikali n 2n plus 1 per 6. Lalu kita masukkan min 24 per n dikali n min 64 per n kuadrat dikali n plus 1 per 2 plus 128 per n pangkat 3 n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Lalu kita kali-kalikan ini dan menghasilkan min 24 min 32 dikali 1 plus 1 per n ditambah 128 per 6 dikali 2 plus 3 per n plus 1 per n kuadrat. Jadi karena ini partisi beraturan, maka integral dari min 1 sampai 3 2x kuadrat min 8 sama dengan lim sigma i sama dengan 1 sampai n fxi delta xi, mohon maaf nanti
norma P menuju 0, lim sama dengan lim N menuju hingga kita masukkan XI dikali delta XI nya yaitu min 24 min 32 dikali 1 plus 1 per N ditambah 128 per 6 dikali 2 plus 3 per N plus 1 per N kuadrat, lalu hasilnya adalah min 40 per 3 atau sama dengan min 13,33. Lalu kita mencoba untuk mengestimasi menggunakan rumus luas persegi. Ini Kak, nah ini A1 ditambah dengan A2. A1 nya kan panjangnya 3, lebarnya 6, jadi 6 kali 3. Lalu yang A2 kan ini persegi tapi hanya separuh, jadi kita menggunakan setengah dikali 1, lebarnya 1, panjangnya 10, dan menghasilkan min 13. Hasilnya estimasi dengan hasil kita yang ini kan mendekati, berarti bisa dipastikan jawaban kita itu benar. Yang selanjutnya kita masuk dalam sifat penambahan interval. Jika dilihat dari gambar ini, maka R kan sama dengan R1 plus R2, yang menjelaskan bahwa AR sama dengan AR1 gabungan R2 sama dengan AR1 ditambah AR2, yang menyiratkan bahwa integral A sampai C fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx sama ditambah integral B sampai C fx dx. Teorema B sifat penambahan interval. Jika f terintegrasikan pada interval yang memuat titik A, B, dan C, maka integral A sampai C fx dx sama dengan integral AB fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Tidak peduli apapun urutan A, B, dan C. Misalnya integral 0 sampai 2x kuadrat dx itu bisa kita tulis dengan menambahkan intervalnya, yaitu integral 0 sampai 1x kuadrat dx ditambah integral 1 sampai 2x kuadrat dx, atau bisa juga kita tulis dengan integral 0 sampai 3x kuadrat dx ditambah integral 3 sampai 2x kuadrat dx. Kita akan masuk ke contoh 5. Sebuah benda berada di titik asal pada waktu t sama dengan 0, mempunyai kecepatan yang diukur dalam meter per detik dengan ft t per 20 jika 0 kurang dari t kurang dari sama dengan 40, 2 jika 40 kurang dari t kurang dari sama dengan 60, 5 min t per 20 jika t lebih dari 60. Nyatakan posisi benda pada t sama dengan 140 sebagai integral tentu dan hitung menggunakan rumus geometri bidang. Pertama kita akan menggambar grafiknya dulu. Untuk T 0 sampai 40 grafiknya akan naik seperti ini. Lalu untuk T 40 sampai 60 FT nya akan berada di angka 2. Lalu untuk T lebih dari 60 grafiknya akan menurun. Posisi pada waktu T sama dengan 140 sama dengan integral tentu, yaitu integral 0 sampai 140 ft dt. Maka bisa kita tuliskan seperti ini dengan menambah intervalnya, yaitu integral 0 sampai 40 t per 20 dt ditambah integral 20 sampai 40 t dt ditambah integral 60 sampai 140 5 min t per 20 dt. Setelah kita integralkan, maka hasilnya akan t kuadrat per 40 untuk 0 sampai 20 ditambah 2t untuk 20 sampai 40 ditambah 5t min t kuadrat per 40 untuk 60 sampai 140. Nah, setelah kita masukkan t 20 kuadrat per 40 dikurangi 0 itu 40, terus ditambah 40 kali 2 dikurangi 2 dikali 20 ditambah 5 kali 140 dikurangi 140 kuadrat per 40 min 5 kali 60 min 60 kuadrat per 40. Hasilnya akan
hasil akhirnya adalah 80.